Oke, kita akan langsung bahas hal ini dan kita akan langsung sapa. Sudah ada dua orang narasumber yang bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Sudah bergabung juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ada Pak Abdul Mukti. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak sudah hadir dan sudah hadir juga bersama kita di sini ada Wali Kota Sukabumi, Pak Ahmad Fahmi. Selamat pagi, Pak Fahmi. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mau ke Pak Mukti, saya mau ke Pak Fahmi dulu. Kita coba clearkan Pak pagi hari ini dan saya ingin konfirmasi, betulkah ini Muhammadiyah sudah diizinkan untuk menggunakan fasilitas umum untuk sholat Idul Fitri besok Jumat? Itu dulu Pak Fahmi. Baik, saya bisa menyampaikan kronologis dulu ya Mbak, bisa ya? Ya, silakan Pak. Oke. Ya, pertama perlu saya sampaikan bahwa PDM Muhammadiyah Kota Sukabumi berkirim surat kepada kami tanggal 27 Maret 2023. Ini surat yang disampaikan oleh PDM Muhammadiyah kepada kami, pemerintah Kota Sukabumi, terkait penggunaan lapangan Merdeka, di mana lapangan Merdeka adalah lapangan yang sama yang akan digunakan juga oleh pemerintah Kota Sukabumi. Kemudian tanggal 4 April kami membalas surat yang disampaikan oleh PDM kepada kami, di mana dalam surat tersebut saya sampaikan bahwa pemerintah daerah akan melaksanakan kegiatan Idul Fitri menunggu arahan dari Kementerian Agama. Jadi dalam surat tersebut tidak ada penolakan dari kami, dari pemerintah daerah kepada PDM Kota Sukabumi. Saya menyampaikan, jangan sampai ketika pemerintah pusat menetapkan soal sama hari Jumat. Nah, ini nanti akan menjadi kendala ketika saya sudah mengizinkan Muhammadiyah menggunakan lapangan tersebut di hari Jumat, tiba-tiba pemerintah pusat pun menetapkan pelaksanaan Idul Fitri di hari Jumat. Makanya saya sampaikan, kita tunggu dulu keputusan dari Kementerian Agama. Kemudian tanggal 12 April, saya sampaikan tanggal 12 April, ini kami melakukan pertemuan dengan PDM. Ada pengurus Muhammadiyah, ada pengurus Aisyah, dan juga NA. Dalam pertemuan di 12 April, semuanya selesai. Karena saat itu, Muhammadiyah meminta kami, pemerintah daerah, untuk memfasilitasi lokasi untuk pelaksanaan Idul Fitri yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah. Dan kami tempat tersebut. Di tanggal 12 April, pertemuan kami dengan Muhammadiyah, dengan Aisyah, dan dengan NA. Jadi sebenarnya sudah selesai di tanggal 12 April yang lalu nih Mbak, seperti itu. Oke, tadi pertanyaan saya belum terjawab, tapi sebelum menjawab itu deh Pak Wali, saya ingin tanyakan dulu, saya ingin tegaskan, jadi konteksnya ini melarang atau tidak? Konteks awalnya? Konteks awalnya, ini kan pada akhirnya kan diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas umum ya, Muhammadiyah ya, untuk sholat Idul Fitri ya, itu betul? Diperbolehkan selama kemudian tidak berbarengan dengan pelaksanaan Idul Fitri yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi jangan sampai bentrok maksud saya di hari yang sama. Jadi perspektif Pak Wali Kota ini bahwa konteksnya dari awal ini bukan melarang, begitu ya Pak ya? Bukan melarang, dan ini sudah tersampaikan kepada pengurus Muhammadiyah. Kami tidak melarang, kita tunggu dulu ketetapan dari pemerintah pusat. Ketika harinya berbeda, waktunya berbeda, silahkan gunakan, seperti itu. Baik. Baik, nanti saya mau ke Pak Mukti ya, karena kita juga kan sama-sama pagi hari ini sudah mendengar bahwa permasalahannya sudah clear begitu ya, sudah dapat digunakan. Tapi nanti juga saya minta respon dari Pak Mukti, ada persoalan apa di sini sehingga kita baru mendengar isu seperti ini. Kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Pak Mukti. Pak Mukti tadi sudah mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Sukabumi begitu dalam hal ini. Nah, kalau respon dari Muhammadiyah, meskipun kita sama-sama sudah tahu pagi hari ini bahwa kesepakatannya atau pelaksanaan sholat Id bisa dilaksanakan baik di Sukabumi maupun di Pekalongan. Dari awal kalau tadi Pak Wali menyebutkan tidak ada niatan untuk melarang begitu. Gimana Pak Mukti?
Ya, yang pertama saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Wali Kota yang sudah menyampaikan secara sangat jelas melalui siaran TV One ini dan juga melalui berbagai media yang sempat saya ikuti dari sejak kemarin sore, bahwa beliau mengizinkan warga Persyarikatan Muhammadiyah untuk menunaikan sholat Idul Fitri di lapangan Merdeka. Perlu kami tegaskan bahwa yang sholat di lapangan itu tidak hanya warga Muhammadiyah. Banyak umat Islam yang secara organisasi tidak berhimpun di dalam Muhammadiyah itu juga melaksanakan sholat Id di lapangan sebagai bagian dari melaksanakan syariat Islam. Perlu kami sampaikan bahwa penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, termasuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan itu merupakan wilayah ibadah makhdhah, merupakan wilayah keyakinan yang dalam konteks negara Pancasila, ya, pemerintah itu tidak memiliki kewenangan untuk masuk pada ranah dan wilayah itu. Indonesia ini bukan negara Islam, tapi negara Pancasila. Karena itu maka kewajiban konstitusional pemerintah sebagai penyelenggara negara sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk suatu agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Itu kewajiban konstitusional pemerintah sebagai penyelenggara negara. Karena itu tidak seharusnya ketika ada warga negara, termasuk di dalamnya warga Muhammadiyah, yang melaksanakan ibadah Idul Fitri sesuai perhitungan hisab hakiki wujudul hilal dan melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan sesuai dengan hadis-hadis yang menjadi referensi Muhammadiyah dan diyakini hadis-hadis itu sebagai hadis yang sahih, maka pemerintah tidak seharusnya masuk pada wilayah itu. Pemerintah justru kalau menurut saya tidak perlu memperdebatkan ormas tertentu atau organisasi tertentu melaksanakan sholat Idul Fitri kapan dan di mana. Itu tidak wilayahnya pemerintah. Pemerintah justru begitu ada warga negara yang ingin melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya, maka langsung melaksanakan tugas konstitusionalnya. Itu menurut saya yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Sehingga karena itu maka ya surat Pak Wali itu memberikan klarifikasi, walaupun dalam beberapa hal memang tadi saya agak confused juga Pak Wali, ketika misalnya masih ada klausul yang Bapak sampaikan bahwa kalau nanti bareng dengan pemerintah bagaimana di lapangan itu. Menurut saya nggak ada masalah, justru kalau bareng digabung saja. Ya, digabung saja. Sulitnya apa? Malah itu kebetulan dan satu rahmat dan berkah menurut saya kalau antara Muhammadiyah dan pemerintah itu bersamaan dan kemudian Muhammadiyah diizinkan memakai tempat itu, pemerintah juga menggunakan tempat itu menurut saya satu rahmah yang luar biasa. Jadi seharusnya tidak perlu ada dispute seperti itu dan tidak perlu ada kekhawatiran. Bahkan menurut saya, menurut fikih ini Pak, menurut saya ya Mbak Vita, menurut saya hal-hal seperti ini menurut saya harus menjadi pemahaman semua pejabat publik. Karena itu saya juga masih dalam beberapa hal memang memberikan satu catatan bahwa penetapan hari raya oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama itu kan sebenarnya pemerintah sudah masuk wilayah ibadah makhdhah. Sudah masuk wilayah ibadah makhdhah yang itu tidak menjadi kewenangan negara karena kita bukan negara Islam. Jadi biarlah masyarakat memilih dan menetapkan hari raya sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan ijtihadnya, dan melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha juga sesuai dengan keyakinannya. Sebagaimana sekarang ini terjadi, tarawih 8 juga silahkan, tarawih 20 juga silahkan, dan itu aman-aman saja karena negara tidak menetapkan mana tarawih yang resmi dari negara dalam tanda petik. Oke, kita tangkap poinnya Pak Mukti. Ini berbeda dengan Malaysia dan negara yang lainnya. Ya, kita tangkap poinnya. Artinya urusan agama ini merupakan hak konstitusional tiap warga negara lah, kurang lebih kok saya tangkap seperti itu. Betul. Tapi ingin saya tanyakan begini Pak Mukti, supaya ini clear juga ya, kita mendudukan perkara ini secara objektif gitu. Sebetulnya surat yang diterima oleh Muhammadiyah berkaitan dengan isu jadi diskursus publik soal ada larangan, meskipun tadi disampaikan Pak Wali bahwa ini nggak melarang, itu sebetulnya suratnya isinya seperti apa sih yang diterima Muhammadiyah?
Ya, saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, dan itu kan Oke. sudah beredar luas di media sosial. Jadi soal surat Pak Wali Kota Ya. itu tidak ada dispute, ya, tidak ada perbedaan antara surat yang diterima oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Sukabumi dengan apa yang beredar di media sosial. Dan tadi juga TV One juga menayangkan isi surat dari Pak Wali Kota, dan Pak Wali Kota juga sepertinya membenarkan isi surat itu. Jadi soal surat itu nggak ada persoalan, dan maksud surat itu sudah dikelirkan oleh Pak Wali Kota pada pagi ini, sehingga yang sekarang perlu kita siapkan tidak lagi memperdebatkan boleh dan tidak boleh, karena sudah boleh gitu. Sekarang perlu dipersiapkan adalah bagaimana masyarakat ini menunaikan sholat Idul Fitri sesuai dengan keyakinannya, dan kemudian Pak Wali Kota sudah mengizinkan warga Muhammadiyah dan masyarakat Islam untuk menggunakan lapangan Merdeka itu sebagai tempat sholat Idul Fitri. Dan kemudian kami, Mbak Vita, Mas Bayu, Pak Wali juga menghimbau kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah dengan segala hormat, karena masih ada umat Islam yang mungkin pada hari Jumat 21 April itu masih menunaikan ibadah puasa. Kami menghimbau warga Muhammadiyah tidak open house pada hari itu. Tidak open house pada hari itu, dan tidak kemudian merayakan Idul Fitri secara demonstratif gitu, karena itu bagian dari kita harus saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Oke, baik. Saya geser lagi ke Pak Wali gitu ya. Pak Wali tadi mungkin menjawab confusion tadi Pak Muti itu yang menyampaikan bahwa ya kalau misalnya bersamaan akan lebih baik gitu. Nah, dasarnya mungkin Pak Wali juga bisa menyampaikan di sini agar sama-sama kita ketahui dan yang benar yang disampaikan begitu. Ya, terima kasih. Jadi saya juga ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Abdul Mukti tadi, bahwa ketika terjadi pelaksanaan sholat Idul Fitri yang sama, yang kita sama-sama melaksanakan di Lapang Merdeka, maka tentunya kepanitiaan ini diambil alih oleh kepanitiaan tingkat kota, itu maksud saya. Jadi tidak atas nama organisasi keislaman, tetapi atas nama pemerintah daerah selaku panitianya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi betul sejak awal tidak ada penolakan sama sekali kami kepada Muhammadiyah. Dan ini tersampaikan pada silaturahmi kami pada tanggal 12 April, hari Rabu yang lalu. Makanya kita kok sudah clear, tiba-tiba ada yang hitam atau ada yang apa ya, tiba-tiba jadi rame. Karena sudah selesai di tanggal 12 April yang lalu antara kami dengan Muhammadiyah. Oke, di 12 April memang sudah selesai tadi ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Wali. Tapi menjawab begini, banyak kan yang akhirnya memberi pendapat itu, udah rame disorot baru diizinkan. Gimana menanggapin komentar seperti itu? Ya itu mah wallahu alam saja ya. Makanya saya ingin sampaikan, mari sama-sama kita bijak dalam bermedia sosial. Tanya ke sumber asalnya, sumber aslinya. Jangan sampai kita tidak tahu duduk persoalan, tidak tahu kronologinya, ada yang meramaikan, jadilah menjadi viral dan menjadi berita yang liar. Jadi antara saya dengan Pak Ketua PDM kemarin malah sama-sama kaget kita. Dan kita sama-sama berjabat tangan sejak 12 April sudah tidak ada masalah. Pemerintah daerah akan memfasilitasi pelaksanaan Idul Fitri yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah sejak tanggal 12 April itu. Kita sudah bersepakat. Ini karena liar saja pemberitaannya ya, seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Muti lagi begitu ya. Pak Muti, perbedaan penetapan hari raya Idul Fitri 1 Ramadan kan bukan tahun ini ya di Indonesia terjadi begitu. Tapi kok isu yang seperti ini rasa-rasanya baru kami dengar sekarang. Kira-kira kalau Pak Muti mencermati ada apa ini Pak? Ya, yang pertama karena memang mohon maaf ya dengan segala hormat, karena ada penetapan dari pemerintah. Gitu. Coba kalau misalnya ini dikembalikan pada keyakinan masing-masing, itu nggak ada persoalan sebenarnya. Kemudian yang kedua, karena ditetapkan pemerintah, maka jatuhnya Idul Fitri itu menjadi kebijakan politik, menjadi wilayah politik. Gitu. Sehingga karena itu, menurut saya cobalah ini dikaji kembali ya kebijakan sidang isbat itu. Karena ya mohon maaf misalnya, kalau soal metode itu kan memang sudah ijtihad masing-masing. Sudah ijtihad masing-masing. Dan itu wilayatul ikhtilaf. Wilayah ikhtilaf yang selama ini juga sebenarnya mohon maaf ya yang menggunakan hisab itu tidak hanya Muhammadiyah loh.
hari ini saya menerima beberapa informasi, beberapa pesantren di Jawa Timur juga menetapkan Idul Fitri hari Jumat tanggal 21 April, 1 Syawalnya. Sehingga karena itu jangan kemudian dibawa kepada wilayah bahwa Muhammadiyah itu berbeda dengan pemerintah, dan jangan dipolitisir Muhammadiyah itu melawan pemerintah, apalagi Muhammadiyah itu ngeyel, makar dan sebagainya. Tidak ada hubungannya dengan itu. Ini soal keyakinan. Karena itu menurut saya, yang menurut saya memang perlu jadi kajian publik dan para pengambil kebijakan itu. Marilah kita kembali kepada konstitusi yang menjadi dasar dalam kita ini berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, marilah kita konsisten dengan Indonesia sebagai negara Pancasila. Negara Pancasila yang oleh Muhammadiyah disebut sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Oleh karena itu, Mas Bayu dan Pak Wali dan para pemirsa TV One dimanapun berada, persoalan ini marilah kita kembalikan kepada kearifan kita masing-masing. Jangan dipolitisir, dan kemudian jangan ada pihak yang merasa menang atau kalah. Misalnya ketika kemudian penetapan pemerintah beda dengan Muhammadiyah, itu kemudian Muhammadiyah ini kalah gitu. Atau ketika kemudian pemerintah sama dengan Muhammadiyah, ada yang berpendapat wah pemerintah pengalah pada Muhammadiyah. Bukan persoalan itu. Ini perbedaan bukan antara NU dengan Muhammadiyah juga. Ini perbedaan antara yang menggunakan hisab hakiki wujudul hilal dan yang menggunakan imkanur ru'yah, dan perbedaan kriteria serta metode dalam penetapan awal akhir Ramadan. Itu saja masalahnya. Kalau ini kita sikapi dengan dewasa, dengan arif, ya insya Allah lah ini tidak akan menjadi annual debate, gitu. Tidak akan menjadi debat tahunan, dan tidak menjadi debat ritual yang setiap tahun diulang-ulang. Baik, terima kasih Pak Muti, Pak Wali Kota Sukabumi juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Setidaknya dari diskusi kita pagi hari ini sudah jelas, klarifikasinya sudah jelas. Tadi sampaikan Pak Wali Kota tidak ada pelarangan dan saudara-saudara Muhammadiyah dapat melaksanakan sholat Id nanti pada hari Jumat tanggal 21. Oke, baik. Ya, setengah menit. Gimana Pak? Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Pekalongan yang juga sudah mengizinkan untuk lapangan Mataram dipergunakan sebagai tempat sholat Idul Fitri bagi warga Persyarikatan Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya. Baik, sekali lagi. Terima kasih Pak Muti. Banyak. Pak Wali Kota juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita jeda dulu pemirsa. Saat lagi kita akan hadirkan informasi. Ini tadi soal sholat Idul Fitri sudah, ya kan? Kita akan hadirkan seperti apa sih persiapan mudik. Ini sih sebenarnya sudah banyak yang mudik juga sih ya, Pak ya. Tadi malam tuh jalan tol Cipali katanya udah mulai padat tuh Fit. Nah, nanti kita coba lihat ya kondisinya pagi hari ini. Saat lagi, tetap bersama kami.